Halo, selamat datang di channel saya. Sebelum lanjut ke video, mohon di-subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya ya. Selamat menonton. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya pada saat ini? Saya berharap dan berdoa kiranya kita semua dalam keadaan sehat-sehat, tetap kuat dan andalkan Tuhan. Apapun situasi, kondisi, keadaan yang sedang kita hadapi saat ini, marilah kita tetap bergantung kepada Tuhan, karena kita percaya Allah kita Allah yang ajaib, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar, lebih dari yang kita doakan dan pikirkan. Amin, saudaraku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan judul mengucap syukur dalam segala keadaan. Adapun bagian firman Tuhan, saya baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal di sini di terjemahan lain disebut dalam segala situasi. Itu berarti mengucap syukur walaupun kesulitan diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita diminta untuk tetap mengucap syukur sekalipun air mata tertumpah. Tentunya dari segi pikiran manusiawi, ini bukanlah perkara mudah. Bagaimana kita bisa mengucap syukur pada saat masalah ekonomi membelit hidup kita? Bagaimana kita bisa mengucap syukur tatkala kesehatan merongrong hidup kita? Bisakah kita mengucap syukur jika tekanan demi tekanan menindih atau menimpa hidup kita? Saudara-saudara, jadi sesungguhnya arti mengucap syukur adalah berterima kasih atas anugerah Allah yang sempurna dalam hidup kita. Sekali lagi, berterima kasih atas anugerah Allah yang sempurna dalam hidup kita. Yang namanya anugerah atau pemberian mesti kita syukuri. Apalagi dari Tuhan, sang pemilik kehidupan ini. Tidak mungkin Tuhan memberikan yang jahat, yang buruk di dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab yang lain dikatakan bahwa rancangan Tuhan kepada kita bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Bahkan di ayat firman Tuhan yang lain dikatakan, setiap anugerah yang terbaik dan pemberian yang sempurna datangnya dari Allah Bapa segala terang. Seperti yang tertulis di dalam Lukas 11 ayat 13a, demikian bunyi firman Tuhan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Masalahnya memang kadang Tuhan memberikan berkat yang berselimutkan masalah. Tolong kita soroti kata-kata ini. Kadang Tuhan memberikan berkat yang berselimutkan masalah. Kita hanya melihat masalahnya. Kita seringkali condong atau cenderung melihat luarnya, melihat sakitnya, memandang susahnya, bukan apa yang baik dibalik dari semua itu. Saya mau katakan kepada setiap kita saat ini, saudara, Tuhan tidak pernah secara sengaja membuat hidup kita menderita. Pasti ada sesuatu yang indah di balik kabut yang gelap. Oleh karena itu, saudara-saudara, apapun keadaan kita saat ini, jangan pernah berhenti mengucap syukur. Saudara-saudara, saya teringat dengan satu kisah di Tiongkok kuno.
Ada satu keluarga, seorang ibu bersama dengan seorang anaknya yang masih remaja. Dan tentunya ibu ini sudah menjadi seorang janda. Ibu dan anak ini ditinggal oleh suami dan ayah dalam keadaan yang serba kekurangan. Harta warisan yang ditinggalkan oleh sang suami atau ayah hanya seekor kuda. Tetapi satu hal yang sangat menarik dari keluarga ini, mereka tidak pernah berhenti mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun situasi, kondisi, keadaan yang sedang menimpa dan membelit kehidupan mereka, baik sang ibu dan anak ini, mereka selalu belajar untuk mengucap syukur. Mereka adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Sekalipun keadaan begitu sulit untuk memperjuangkan hidup, mereka tidak pernah lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, suatu ketika terjadilah hal yang tidak mereka inginkan dan harapkan. Seekor kuda yang mereka miliki lepas dari kandang dan lari entah kemana. Setelah kuda ini tidak ditemukan, maka para tetangga dari ibu dan anaknya ini datang ke rumah mereka dan berkata, "Apakah engkau masih tetap mengucap syukur padahal kuda satu-satunya yang menjadi warisan yang ditinggal oleh suamimu telah hilang lenyap?" Maka sang ibu ini pun berkata kepada para tetangganya, "Ya, aku tetap akan mengucap syukur dalam hidupku. Karena aku tahu Tuhan baik dan senantiasa merancangkan yang indah dalam kehidupanku dan anakku." Bagaimana kamu bisa mengucap syukur orang kuda kesayanganmu sudah hilang? Hilangnya kuda tersebut tidak akan membuat saya berhenti mengucap syukur. Saudara, setelah lewat 1 minggu, 2 minggu, di tengah-tengah mereka mengucap syukur, mereka juga berupaya untuk mencari kuda itu. Ternyata tidak dapat dan tidak ketemu sama sekali. Tapi hal itu tidak pernah mengurungkan niat mereka untuk senantiasa mengucap syukur dalam kehidupan. Lewat 2 minggu, ada satu hal yang mereka tidak pernah duga terjadi. Ternyata kuda itu, saudaraku, pulang. Dan ketika kuda itu pulang, ada sesuatu yang aneh. Kuda mereka ini adalah kuda betina. Dan ketika kuda ini pulang, ternyata membawa seekor kuda jantan. Dan ternyata selama 2 minggu hilang lenyap ini kuda tidak tahu pergi kemana. Bukan karena dicuri orang ternyata, tapi kuda ini pergi ke hutan. Dan selama di hutan dia berpacaran, saudara. Kuda yang betina ini berpacaran. Dan karena kuda yang jantan ini telah suka kepada kuda betina yang merupakan milik kepunyaan dari si ibu dan si anaknya ini, maka kuda jantan pun ikut pulang ke kandang. Dan ternyata akhirnya, saudara, para tetangga dari ibu ini pada heran. Kok bisa jadi begitu ya? Tadinya 1 kuda, sekarang jadi 2 kuda. Ya, itu namanya kita tidak boleh mencurigai Tuhan dalam segala situasi, kondisi, keadaan yang sedang kita alami. Maka kuda mereka pun menjadi 2, saudara. Tetapi tiba-tiba, saudara, di tengah-tengah mereka tetap mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan. Sang anak yang remaja ini pun mencoba untuk menjinakkan kuda jantan yang adalah tanda petik pacar dari kuda betina ini. Dia coba tunggangi itu kuda. Karena kuda ini adalah kuda liar, maka kuda ini pun ketika ditunggangi, dia berjingkrak, saudaraku. Kaki depan diangkat dua-duanya. Maka anak dari sang ibu yang adalah remaja ini jatuh terpelanting, saudara. Ketika jatuh terpelanting, kaki sebelah kanan pun patah, saudaraku. Dan ketika kakinya sudah patah, maka para tetangga pun datang. Nah, kamu memang mendapatkan seekor kuda jantan yang liar, tapi justru ternyata kuda itu datang bukan untuk membawa berkat kepadamu, tapi untuk membawa kecelakaan kepadamu. Buktinya apa? Anak satu-satunya yang menjadi harapan masa depanmu, ternyata kakinya patah. Dan sang ibu ini pun berkata, "Aku tetap mengucap syukur kepada Tuhan.
Sebab Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kami. Saya masih bersyukur karena apa? Karena baru hanya kakinya yang patah. Bukan tangannya, bukan yang lain, dan juga bukan nyawanya. Atau dia tidak mengalami kematian. Keluarga itu terus mengucap syukur. Saudara-saudara, ternyata ucapan syukur ini membuahkan hasil yang besar. Tiba-tiba saudaraku, di daerah di mana ibu dan anak ini tinggal, terjadi pergolakan yang besar. Ada serangan dari musuh. Maka diwajibkan oleh pemerintah supaya seluruh remaja, yang laki-laki maksudnya, pemuda, bapak, orang tua laki-laki, semua diwajibkan untuk ikut berperang. Saudara-saudara, apa yang terjadi berikutnya? Oleh karena anak ini kakinya patah, anak remaja dari sang ibu ini pun tidak diikutkan untuk berperang. Dan seluruh remaja, pemuda, bapak, semua diwajibkan berperang. Dan ternyata mereka mengalami kekalahan yang sangat fatal. Karena seluruh remaja, pemuda, dan bapak dari daerah tersebut mati diserang oleh musuh mereka. Dan laki-laki remaja yang tinggal di kampung itu hanya seorang diri. Siapakah itu? Anak remaja dari sang ibu ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga ini keluarga yang selalu mengucap syukur. Apapun situasi, kondisi, keadaan yang sedang menimpa melilit kehidupan mereka, mereka selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saya rindu saudara, Tuhan merindukan melalui contoh ilustrasi yang sangat praktis dan sederhana ini. Terlebih di atas semuanya ini, melalui kebenaran firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita belajar untuk mengucap syukur dalam hidup ini. Salah satu hal yang menjadi kesalahan yang sering terjadi bagi banyak orang Kristen, kenapa sulit untuk mengucap syukur? Oleh karena dasar orang Kristen mengucap syukur itu salah. Rapuh, tidak kokoh, tidak kuat, tidak benar. Contoh, aku mengucap syukur karena aku sehat. Aku mengucap syukur karena aku diberkati. Aku mengucap syukur karena suamiku naik jabatan. Dan seterusnya. Saya kasih tahu saudaraku, bukan itu dasar orang Kristen mengucap syukur. Mazmur 118 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi dasar orang Kristen bersyukur, oleh karena Tuhan baik. Selama-lamanya kasihnya dalam hidup kita. Bahkan selama-lamanya kesetiaannya dalam hidup kita. Dan dampak dari kebaikan Tuhan adalah orang bisa berulang tahun, orang bisa dalam keadaan sehat, orang bisa mendapatkan berkat, dan lain sebagainya. Jangan lupa, dasar kita mengucap syukur, sebab Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin, saudaraku. Sebagai kesimpulan, ucapan syukur adalah magnet yang akan menarik kuasa sorga turun untuk mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Sekali lagi, ucapan syukur adalah magnet yang akan menarik kuasa Allah turun untuk mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Oleh karena itu, mengucap syukur akan mengubah ratapan menjadi tarian dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan bagian firman Tuhan ini. Jadilah kita bijak. Selamat beraktivitas. Tetap semangat dan salam hebat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya. Dah.